Perkenalkan, nama saya Arum Pelitasari dengan NIM 2101421102. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kajian psikolinguistik gangguan berbahasa autisme. Penyebab autisme, yaitu penderitaan autisme mempunyai beberapa ciri atau gejala yang terlihat dari adanya gangguan komunikasi, interaksi sosial, perilaku emosi, dan sensoris. Autisme dilihat sebagai kelainan perkembangan sosial dan mental karena gangguan perkembangan otak yang diakibatkan oleh kerusakan selama pertumbuhan, saat kelahiran atau pada tahun pertama kehidupannya, menurut Winarno tahun 2013. Meskipun dari segi fisik anak autisme terlihat seperti anak normal, namun dari segi perilaku mental dan pola pikir mereka memiliki kelemahan. Anak autis memiliki kesulitan dalam mengendalikan emosi serta pola pikir. Mereka memiliki kelemahan. Anak autis memiliki kesulitan dalam mengendalikan emosi serta banyak melakukan gerak-gerakan yang kurang wajar tanpa mereka bisa kendalikan. Selain itu, anak autis juga memiliki kesulitan dalam berbicara, sehingga berpengaruh dalam kemampuan berbahasanya. Dengan adanya gangguan-gangguan tersebut dapat berpengaruh terhambatnya kegiatan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Penyebab yang melibatkan banyak faktor multifaktor secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu genetik dan lingkungan. Dari faktor genetik telah ditemukan gen autis yang diturunkan oleh orang tua kepada beberapa anak autis. Sedangkan faktor lingkungan adalah terkontaminasinya lingkungan oleh zat-zat beracun, pangan, gizi, dan juga diakibatkan karena reksenasi. Kenyataan yang terlihat saat ini adalah bahwa anak autis selalu mengalami keresahan dan gangguan kognitif atau fungsi persepsi sehingga mereka memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan. Yang selanjutnya, gangguan berbahasa pada autis. Penyandang autis bisa jadi membisu hingga usia 5 tahun atau hanya membeu dari kata-kata orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa penderita autis memiliki kesulitan atau hambatan dalam berkomunikasi. Tidak hanya mengalami hambatan, penderita autis juga mengalami penyimpangan dalam berbahasa. Kemampuan morfologisnya juga sering memunculkan kesalahan, misalnya menyebut dengan kata-kata lain, menghilangkan suku kata tertentu, asimilasi, menambah dengan suku kata yang salah. Intonasinya cenderung datar dan salah dalam menekankan ucapan. Kemampuan sintaksisnya juga sangat lamban dan sering muncul kalimat peniruan, yaitu mengulang-ulang kalimat yang tidak relevan dengan konteks. Kemampuan memahami semantik juga lamban, seperti membedakan antara ibu mempunyai adik dengan adik menyuapi ibu. Yang selanjutnya ada kelebihan pada autis. Kelebihan visualisasi inilah yang harus dimanfaatkan orang tua untuk memberikan bekal mandiri. Anak autis memiliki kelebihan visual yang kuat. Anak autis akan lebih mudah mengerti sesuatu dari gambar ketimbang hanya omongan. Kemampuan visual yang tinggi ini akan memudahkan anak belajar bersosialisasi. Yang selanjutnya ada kekurangan gangguan autis, yaitu ada sulit bergabung dengan anak-anak lain, menghindari kontak mata atau hanya sedikit melakukan kontak mata, lebih senang menyendiri atau menarik diri dari pergaulan, sangat tergantung kepada benda yang sudah dikenalnya dengan baik secara fisik, aktif atau justru tidak aktif sama sekali, tidak memberikan respon terhadap cara pengajaran yang normal, tertarik pada hal-hal yang serupa, tidak mau menerima atau mengalami perubahan, terpaku pada permainan yang ganjil, ekolalia, yaitu mengulang kata-kata atau suku kata. Psikolinguistik dan gangguan berbahasa autisme. Dalam lingkup kajian ilmu berbahasa, psikolinguistik merupakan sebuah kalimat ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa, perilaku, dan akal budi manusia. Perkembangan anak dalam memperoleh bahasa berbeda-beda satu sama yang lain. Perkembangan bahasa pada anak biasanya melalui terlihat pada usia sekitar 1 tahun ketika anak mulai belajar berjalan. Pada usia itu, anak sudah mulai mengeluarkan kata-kata pertamanya. Namun, hal tersebut berbeda pada anak yang mengalami gangguan berbahasa sejak lahir seperti anak-anak penderita autis.
Pada umumnya, anak autis cenderung pendiam. Mereka tetap merasa sepi atau senyap meski dalam suasana yang ramai. Meskipun anak autis suka berbicara, tetapi apabila didengar dengan seksama akan terdengar bahwa yang diucapkan semacam igauan, bukan bahasa yang bermakna. Kondisi ini sangat memperhatikan, terlebih jika melihat bahwa bahasa merupakan sarana komunikasi untuk menjalin interaksi sosial. Masuknya bahasa pada penderita autis dimulai dengan kontak mata yang bertujuan untuk menarik perhatian penderita autis agar fokus dan mengenal lawan bicaranya.